Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah perkataan yang menjadi berkat. Dalam Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita perhatikan di sekeliling kita, ada begitu banyak orang yang menjadi korban perkataan. Misalnya ada korban yang bunuh diri karena cyberbullying atau penindasan di media sosial lewat kata-kata, atau adanya bisnis yang dirugikan hanya karena hoax atau berita bohong yang disebarkan untuk memicu kerusuhan. Hal-hal semacam ini sudah banyak kita temui dan sudah banyak korban dari hal tersebut. Oleh sebab itu, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, apa yang perlu kita lakukan agar kata-kata kita yang kita keluarkan bukan kata-kata yang membuat orang sakit hati, bukan kata-kata yang membuat orang tersinggung, bukan kata-kata yang membunuh karakter orang lain, tetapi kata-kata kita merupakan kata-kata yang penuh berkat. Yang pertama adalah berbicara setelah mendengar. Dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Salah satu bentuk nyata dalam mengekang lidah adalah belajar mendengarkan orang lain. Seringkali kita salah berkata-kata, karena kenapa? Kita belum mendengarkan dengan baik. Kita seringkali sok tahu, padahal belum mendengarkan sepenuhnya, sehingga kata-kata yang kita keluarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari biasakan diri dan belajar untuk berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Belajar untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena telinga kita diberikan 2 dan mulut kita 1. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah berbicara tanpa emosi. Dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Emosi seringkali membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih, sebab kemarahan seringkali membuat kita salah dalam berkata-kata dan mengambil keputusan. Perkataan tidak berwujud, tetapi sekali diucapkan, perkataan itu bisa saja menusuk dan melukai hati orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar menguasai diri, khususnya dalam hal perkataan, agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Ketika kita berbicara tanpa emosi, pastinya kita dapat menguasai diri kita dan tidak menimbulkan hal-hal yang menyinggung orang lain. Yang ketiga, berbicara dengan tuntunan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, "Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Pahami bahwa apa yang diucapkan oleh mulut berasal dari dalam hati. Disinggung juga dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19 bahwa untuk dapat menjaga mulut kita, hati kita harus selalu diperbaharui dan disucikan. Perbanyaklah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, baik melalui doa maupun melalui pembacaan firman. Dengan demikian, setiap kata yang kita ucapkan dapat terkontrol dan berlangsung sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita untuk menjaga setiap perkataan kita, supaya perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, maka kita pasti bisa mengeluarkan kata yang bisa menguatkan, bukan menjatuhkan, yang membangkitkan semangat, bukan melemahkan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga melalui perkataan kita tercermin karakter Kristus dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, inilah kami orang biasa yang sering melukai, menyakiti bahkan membunuh karakter orang lain hanya karena perkataan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi ini Engkau telah mengingatkan kami untuk menjaga setiap perkataan dan menjadi perkataan yang penuh berkat. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya dalam setiap segi kehidupan kami, sehingga melalui perkataan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, tuntun kami selalu. Biarlah nama-Mu terus yang diagungkan dari sekarang dan sampai selamanya. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.